Ada sebagian bingung yang benar yang mana. Ustadz ini bilang begini, diadu di sini. Belum ada gambarnya begitu. Ini yang ceramah ini teriak ke sini, mukanya ditaruh ke sini. Jadi kayak musuhan. Akhirnya diklik. Wah, nggak apa-apa, padahal sih biasa aja ngajinya. Ceramah biasa, cuman dibikin kayak semacam-macam diadu-adu. Itu disebut kan namimah. Kemarin sudah kita bahas. Wa an Ali karramallahu wajhah. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Sa'altu Jibril an ashabil ilmi. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril an ashabil ilmi, tentang orang-orang yang memiliki ilmu. Humul ulama, siapakah itu para ulama wahai Jibril? Lebih utama ilmu daripada amal, dengan alasan. Apa alasannya? 5 hal menjadi alasan kenapa ilmu menjadi lebih utama daripada amal. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi Wa an Ali karramallahu wajhah. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Sa'altu Jibril an ashabil ilmi. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril an ashabil ilmi, tentang orang-orang yang memiliki ilmu. Jibril menjawab, faqalahum sirju ummatika, adalah penerang, lampu, penunjuk jalan bagi umatmu fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Maka hubungan emosional kita dengan guru, santri dengan kiainya, kita dengan jamaah, semua ini hubungan gak selesai sampai di dunia saja. Sholatnya, puasa kita nanti diminta pertanggungjawaban. Dari mana sumber atau asal dasar melaksanakan amal seperti ini, seperti itu, maka tidak lepas daripada siapa yang menyampaikan ajaran itu kepada kita semua. Maka itu tidak pernah putus sampai hari kiamat nanti. Nah, ini keutamaannya. Maka apa kata Jibril selanjutnya? Tuba, berbahagialah, liman arafahum, bagi yang mengenal mereka, mengenal para ulama. Wal waidu, dan celakalah liman ankarahum, bagi siapa yang mengingkari para ulama. Wa abghadahum, dan apalagi yang membencinya. Kawashi warwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla sholata, barang siapa sholat satu kali sholatan, barang siapa sholat melaksanakan sholat ma'al jamaati, bersama jamaah, wa jalasa fi halqatil ilmi, duduk di tengah majelis ilmu, wa sami'a kalamullahi, dan mendengarkan apa yang disampaikan dalam majelis itu tentang firman-firman Allah, wa amila bihi, kemudian dari penjelasan itu diamalkan sama dia, atahullahu ta'ala, Allah akan memberikan keutamaan baginya, sittatu asya'a, Allah berikan 6 hal, 6 keutamaan pahala dari orang yang sholat berjamaah kemudian dia mengadakan duduk di majelis ilmu. Apa diantaranya? Yang pertama, ar-rizku, dia akan dapatkan rizki, minal halali, sumbernya halal, caranya halal, tujuannya halal, semuanya baik. Wayanju min adabil qabri, yang kedua, dia akan selamat, diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Wa yu'ti kitabahu biyaminih, nanti di mahsyar ketika diserahkan catatan amal itu, dia akan menerima buku amal catatan dari tangan kanannya, arah kanannya. Wa yamurru 'ala sirat, yang ketiga adalah dia akan melewati sirat kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar. Rizki yang halal, selamat dari adab kubur. Yang ketiga, menerima daripada buku catatan sebelah kanan. Yang keempat, dia akan melewati sirat kalbarkil khatib, yang diceritakan sirat itu dalam kitab Qissatul Mi'raj. Naiknya 1000 tahun jarak tempuh, turunnya, terjalnya, dan itu sepanjang perjalanan neraka dinyalakan jahanam sampai meluap-luap, apinya sampai menyentuh pada jembatan sirat. Dia akan cepat sampai di surga seperti kilat yang menyambar. Wa yahsyuru ma'an nabiyyin, yang kelima, dia akan dibangkitkan di saat mahsyar. Bangunlah orang semua, ditiupkan sangkakala hari kebangkitan. Mereka tiba-tiba bangkit, yang dimakamkan di TPU mana, yang di TPU mana, di kampung mana, di tanah mana, kuburannya kita semua ini bangkit di tengah-tengah bersama-sama dengan para nabi dan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahsyuru ma'an nabiyyin, yang kelima. Yang keenam, wa banallahu lahu baitan, Allah jadikan, Allah buatkan, Allah bangunkan satu rumah fil jannati min yaqutati hamroin, di dalam surga nanti sudah disiapkan oleh Allah rumah yang tercipta, yang dibuat daripada yakut yang merah,
lahu arba'una baban, rumah itu punya 40 pintu. Jadi luasnya jangan ditanya lagi. Kalau luas 100 meter persegi, pintunya 40, habis dindingnya ya. Di pintu semua. Ini gede banget. Nah ini banyak, ini 100 pintu. Jadi dindingnya habis. Zubdatul Wa'idin. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minin. Seorang ulama ini motivasi ilmu, kemudian masuklah pada kategori kriteria-kriteria ulamanya nanti. Artinya dengan seorang ulama begini-begini kelebihannya, maka keutamaan mencari ilmu itu tidak lagi diragukan. Lil ulama'i darajatun, karena setiap ulama itu memiliki derajat fauqa darajatil mu'minina, di atas derajat orang-orang mukmin pada umumnya, bisa umiati darajatin, derajat 700 daripada tingkatan-tingkatan derajat itu, ma baina darajataini khamsumi'ati sanah, umpama satu derajat ke derajat yang lain jarak tempuh 500 tahun. Yuqalu al ilmu afdalu minal amali, dikatakan juga bahwa ilmu itu lebih utama daripada amal bi khamsati aujahin, dengan alasan lebih utama ilmu daripada amal dengan alasan. Apa alasannya? 5 hal menjadi alasan kenapa ilmu menjadi lebih utama daripada amal. Kalau idealnya kan ya ilmu ya amal kan, dua-duanya. Orang berilmu ya mengamalkan, itu sudah konsekuensi. Maka dalam satu riwayat, al ulama uhalikun, setiap ulama itu pasti akan rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya. Wa ya'maluna bi ilmihi yahalikun, dia yang mengamalkan ilmunya juga akan rusak kecuali yang dia mengajarkannya kepada orang lain. Itu pun akan rusak, kata Rasulullah. Yang mengajarkan ke orang lain pun akan rusak kecuali yang ikhlas. Nah itu kalau sudah ikhlas sudah selesai. Dan yang ikhlas itu nggak tahu siapa yang mana. Gitu. Tapi kalau yang pintar siapa? Saya. Yang ngamalin siapa? Ngajar? Saya. Yang ikhlas siapa? Udah diam. Udah. Makanya itu yang ikhlas itu yang kemudian akan selamat, kata Rasulullah SAW. Akan 5 alasan kenapa ilmu lebih utama daripada amal adalah yang pertama. Al-awwalu al-ilmu bi ghairi amalin. Ilmu yang tanpa diamalkan yakunu. Ilmunya tetap ada, nggak hilang. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu. Tapi amal yang tidak didasari dengan ilmu hilang. Kalau ilmu mah nggak hilang, gitu maksudnya. Belum diamalkan nih. Ayo kita rutinkan puasa Senin Kemis karena fadilahnya ini. Saya sampaikan tuh. Sayanya nggak pernah puasa Senin Kemis itu gitu. Nah, artinya apa? Dengan cara saya menyampaikan kebenaran, itu sudah satu kebenaran karena itu ajaran. Persoalan kita menyampaikan kemudian tidak sempurna apa yang saya sampaikan, belum saya sepenuhnya bisa lakukan, sudah Allah ancam dalam Quran ketika kabura maqtan indallahi, mengatakan kebaikan ke orang, menganjurkan kebaikan ke orang, tetapi kita tidak melakukan. Di sisi Allah dosa besar. Satu ayat. Di sisi ayat lain bahwa kita harus saling menasehati, saling mengingatkan. Karena kebenaran itu milik Allah. Sampaikan saja. Walaupun kitanya belum sempurna. Itu maksudnya. Ilmu belum bisa diamalkan, dia abadi. Yang kedua menjadi alasan kenapa ilmu lebih utama daripada amal. Wasani al ilmu bi ghairi amalin yanfa. Ilmu tanpa diamalkan, belum bisa diamalkan, tetap bermanfaat. Minimal bagi dirinya sendiri. Dia tidak terbawa arus. Dia tidak mudah pengaruh dan lain sebagainya. Wal amalu bi ghairi ilmin la yanfa. Tapi amal yang tidak didasari ilmu tidak memberi manfaat. Saya sering contohkan begitu. Orang membersihkan motor atau mencuci motor tidak tahu caranya, maka yang ada motor makin rusak. Jadi apa sajalah digosok. Di kaca spion, dari mulai jok, mesin, semua lapnya satu itu aja. Habis motor gores-gores itu. Amalu lazimun wal ilmu munawwirun kasiraj. Amal mah tetap. Kalau dia lakukan itu satu kali, ya itu sudah amalnya dilakukan. Catatannya ada. Stuck gitu sifatnya. Wal ilmu munawwirun. Sementara ilmu itu memancar kasiraj seperti cahaya. Ngajinya di masjid sini. Besok pindah. Anas punya istri, punya keluarga, pindah ke Garut. Dede punya pindah ke Sumatera. Bang Holik pindah kemana? Di Sumatera ada masjid besar. Siapa pemimpinnya? Pak Ustadz Holik. Ini Pak Ustadz Anas. Dari mana sumber awal muhajirin? Ini dari mana? Dari sini? Dari sana. Om dulu pesantren Om Sakir dari mana? Abah dari, itu sumber memancar. Sumbernya dari Rasulullah di mana? Makkah. Dari Madinah. 23 tahun Rasulullah
berdakwah dengan semangat luar biasa. 10 tahun di Makkah, 13 tahun pindah ke Madinah, kemudian tersebar di seantero alam semesta sampai ke kita hari ini. Itu pancaran ilmu yang sumbernya satu tetapi bisa memancar kemana-mana. Maka ilmu tentu lebih utama. Warabi'u yang keempat, al-ilmu maqamul anbiya. Karena ilmu itu adalah tingkatan para nabi yang diberikan wahyu kalau para nabi dan rasul. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah bersabda, ulama'u ummati, para ulamanya umatku nanti di akhir zaman, ya hari ini sampai nanti kiamat. Diumpamakan ke anbiya'i Bani Israel, seumpama para nabi-nabinya Bani Israel. Dulu di zaman Rasul, ketika sahabat itu mengikuti pelajaran Rasulullah, tidak ada prinsip lain kecuali dua. Sami'na, setelah itu wa atokna. Kami dengar ya Rasul, wa atokna. Kami juga melaksanakan, kami taat, kami ikuti. Tidak ada perdebatan macam-macam. Maka ketika itu sudah tidak ada, terjadilah kemudian perbedaan pandangan antara sahabat dengan sahabat. Setelah itu kemudian para tabi'in, para ulama. Kemudian kita kenal sumber daripada hukum agama ini dalam fikih bermuara pada 4 madhab, madhahibul arba'ah. Yang hari ini kata Rasul katakan, nanti di akhir zaman ulama-ulama itu seperti nabinya pada Bani Israel. Mau lahiran kasih nama, entah ke Ustaz, namanya ini. Udah ikutin, gak pakai nanya. Artinya apa? Ntar gimana anak saya suka kena ini enggak? Apa macam-macam? Enggak, udah bismillah aja. Udah cepat. Gitu ngaji Pak Ikro, udah ngaji aja. Ntar jadi apa? Enggak usah dipikirin, ngaji aja udah terus. Ini amalkan. Ustaz saya mau minta ini supaya bisa ini doanya ini apa ini? Udah amalkan. Ini minta ke Pak Ustaz sudah, ke saya sudah, ke Om Zakir sudah, ke sana udah. Enggak laku-laku dagangnya saya. Ustadznya yang paten mana ya? Googling dia. Ustadz paten. Ya itu begitu, gimana ya? Nah ini soal doa itu nggak bisa begitu gitu, nggak bisa. Dia harus punya keyakinan itu. Nah itu, maka Rasulullah wajar mengatakan nanti di akhir zaman seperti Bani Israel. Maksudnya gimana? Banyak dialektika keilmuan dibuka, seminar keilmuan dibuka di mana-mana, musyawarah basul masail dibuka di mana-mana. Tetapi yang terjadi apa? Yang sekarang ini terjadi. Ada sebagian bingung yang benar yang mana. Ustadz ini bilang begini diadu di sini. Belum bikin gambarnya begitu. Ini yang ceramah ini teriak ke sini, mukanya ditaruh ke sini. Jadi kayak musuhan. Akhirnya diklik. Wah, nggak apa-apa padahal sih biasa aja ngajinya. Ceramah biasa, cuman dibikin kayak semacam-macam diadu-adu gitu. Itu disebut kan namimah. Kemarin sudah kita bahas. Namimah, diadu domba padahal nggak ada apa-apa. Nah maka itulah pentingnya kita mengetahui supaya kalau sudah banyak pengetahuan kita nggak panik ketemu yang macam-macam begitu. Ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel, seperti ulamanya Bani Israel. Wal khamisu yang kelima, utamanya ilmu dibanding amal adalah al ilmu sifatullah. Ilmu itu sifatnya Allah, wal amalu sifatul ibad. Sementara amal itu sifatnya hamba. Allah disembah, hamba menyembah. Orang ilmu, orang alim adalah dia memberikan ilmu. Orang yang belajar, dia meminta atau mencari ilmu itu sendiri. Maka ini terjadi pada Harun ar-Rasyid. Ketika al-ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Dia itu ilmu itu datang tidak dengan sendiri. Ya harus dipelajari maksudnya. Tidak dengan sendirinya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu qala. Beliau berkata, bersabda, khuyira, dikon milih, disuruh memilih. Sulaimanu alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam pernah disuruh milih oleh Allah Subhanahu. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi